tidak memihak lah bisa dikatakan. Ya kalau memang jelek ya dikatakan jelek, kalau bagus ya. Tanpa pretensi nih sampean itu niat menyanjung Pak Bringos kan enggak. Kalau ada rakyat yang menyanjung pejabat ya, itu hanya rakyat yang bodoh. Rakyat yang menyanjung pejabat itu hanya rakyat yang bodoh. Iya. Rakyat itu seharusnya tuh selalu kritis terhadap pejabat, selalu mengawasi dengan kinerjanya pejabat. Itu rakyat. Karena apa? Orang dibayar itu ketika kita loh yang bayar. Iya. Ketika kita sanjung pasti dia tuh akan Marah. Satu. Ya akan ugal-ugalan, akan sombong, goblok. Kalau sanjung marah itu. Banyak itu kadang di sini disanjung kalau ngamuk. Makanya ketika orang-orang itu mendukung pejabat, menyanjung pejabat, itu orang-orang yang goblok. Jadi ketika ada seorang pejabat yang Disanjung-sanjung berhasil lah, atau bisa dikatakan bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, itu kita hanya mengapresiasi. Bukan kok terusan menyanjung, mau ngeluh-elukan terus bapak ini, bapak itu, dan lain sebagainya. Toh kualitasnya belum teruji. Jadi orang itu ketika berpikir emosional ya seperti itu deh. Ketika ada pembangunan yang bisa dikatakan sangat fantastis ya, dalam artian sangat merata, bisa dikatakan seperti itu. Orang tuh kan nggak pernah berpikir sumbernya ini dari mana. Kenapa sampai ada pembangunan seperti ini? Ini kok beda dengan waktu itu? Ada apa? Apa orang tuh pernah berpikir seperti itu? Karena pola pikirnya tuh emosional, nggak pernah. Nggak bakal pernah. Diterangkan dengan bentuk apapun, mereka nggak bakal terima, karena emosional itu menutup pola pikir yang rasional. Jadi ketika orang itu sudah ya gelap mata, bisa dikatakan, dia sudah nggak mampu diajak diskusi. Karena itu tadi, orang tuh sudah tersandung, terbuai lah, bisa dikatakan. Ini kita ambil contoh. Dulu ketika Jokowi menjabat wali kota, terus gubernur, presiden, semua orang menyanjung Jokowi. Semua orang yang mengkritik Jokowi selalu mendapatkan bantahan-bantahan dan itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Jokowi selesai? Kemana orang-orang yang dulunya menyanjung Jokowi? Dia ngalah nah. Bukan kok masalah ngalah gitu. Kenapa nggak mampu menepis apa yang jadi kenyataan selama dia menyanjung? Itu kan akibat pola pikir yang emosional itu tadi. Jadi makanya kita itu tidak perlu kagetan, tidak perlu gumunan, tidak perlu itulah yang membuat kita gelap mata dalam tanda kutip, karena belum selesai. Jadi ketika orang bekerja itu barusan saja tuh sudah wah, tapi kenyataan di lapangan 2 hari 3 hari pekerjaan tersebut sudah amburadul semua. Dia nggak pernah berpikir sampai situ. Padahal yang namanya korupsi itu kan itu tadi, ketika banyak sanjungan itu dengan otomatis tak bikin ngene rakyat udah senenge ra umum, tak gawe ngene pendukung boleh nyanjung aku Jokowi seolah-olah aku iki malaikat. Itulah makanya kita itu jangan pernah berhenti mengkritisi seorang pemimpin.
Karena mengkritisi seorang pemimpin itu ada kewajiban. Ibarat kata kita punya anak itu ketika kita cereweti dan kita awasi terus gerak-geriknya, tingkah lakunya, perbuatannya, itu dengan otomatis anak itu akan berpikir ulang ketika mau melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita selalu membela itu anak, kita selalu menyanjung itu anak, dan anak akan jadi apa? Ugal-ugalan. Anak akan menjadi kurang ajar. Itu nggak pernah dipikir oleh masyarakat yang awam, bisa dikatakan masyarakat yang buta dengan pola pikir rasional itu tadi. Selalu mengedepankan emosional, tetapi ketika seharusnya, makanya gimana? Seharusnya partai itu membuat garis bawah dalam tanda konteks ketika punya kader yang akan dimajukan di seorang pemimpin ya, itu harus digarisbawahi. Ini tersangkut kasus ini, itu jangan sampai diajukan ketika ada pemilihan bupati atau pemilihan gubernur, meskipun kasusnya sudah lama. Karena yang nama jejak digital atau perbuatan yang melawan hukum itu kan tidak bisa dihapus dalam arti itu. Nah, ketika menjadi pejabat publik yang bersangkutan atau beranu dengan politik, akan menjadi apa? Permainan politik. Setelah menjadi permainan politik, baru menjabat 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun, terus terjerat kasus atau kasus yang lama itu terbongkar terusan menjadi seorang tersangka. Itu kan kerugian besar dari sebuah partai. Makanya partai itu harus hati-hati betul untuk memajukan seorang calon untuk menjadi pemimpin ketika orang tersebut pernah mendapatkan atau tersangkut kasus korupsi atau kasus yang nantinya akan masuk ke ranah hukum. Lah iya toh, jangan selalu berpikir itu urusan nanti, itu nanti bisa diatur dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Repot, betul. Kacau toh. Kacau. Nah, ketika kepemimpinan itu terhenti atau berhenti di tengah jalan, bisa dikatakan visi dan misi sebuah partai untuk memajukan sebuah daerah itu otomatis akan terpenggal juga.